Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai tentang materi ekonomi wilayah dan pedesaan pada pertemuan ke-9. Yang akan kita bahas, yang pertama yaitu keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, hubungan pedesaan perkotaan dalam masalah kependudukan. Yang ketiga adalah masalah SDM di pedesaan. Nah, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, kita lihat pertama, yaitu definisi dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output barang dan jasa, sedangkan pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk akibat. Yang pertama, kelahiran, kematian, dan migrasi, dan keduanya itu saling terkait dalam proses pembangunan. Nah, jadi penduduk itu menjadi pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Nah, ada dua pandangan terhadap pertumbuhan penduduk ini. Yang pertama adalah dari teori Robert Malthus. Kalau Robert Malthus itu berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dari kemampuan ekonomi menghasilkan pangan. Akibatnya, terjadi kelangkaan SDA, kemiskinan, dan bencana sosial. Nah, bagaimana solusinya? Menurut Malthus ini, solusinya adalah mengendalikan penduduk melalui moral restraint atau kebijakan. Sedangkan kalau pandangan modern itu adalah dari Todaro dan Smith, bukunya menilai penduduk itu bisa menjadi moda pembangunan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mempunyai pendidikan, keterampilan, sehat, dan produktif, sehingga nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai. Nah, fenomena ini disebut dengan bonus demografi, yaitu saat jumlah usia produktif lebih besar dari usia non-produktif. Nah, Indonesia sedang berada pada fase ini. Jadi, jika kesempatan kerja dan kualitas SDM di satu negara itu rendah, maka akibatnya terjadilah yang namanya bonus demografi atau menjadi beban demografi. Nah, hubungan pedesaan perkotaan dalam masalah pendudukan itu adalah yang pertama dinamika dari migrasi ini. Nah, bagaimana sih penduduk itu berpindah untuk mencari pekerjaan dari desa ke kota? Nah, jadi yang pertama adalah push faktor, yaitu keterbatasan pekerjaan di desa, rendahnya pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan yang minim. Sedangkan kalau pull faktor itu peluang kerja, pendidikan tinggi, dan fasilitas di kota. Nah, kalau dampak positif dari urbanisasi itu ada. Jadi apa aja? Yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena sektor industri dan jasa tumbuh. Sedangkan transfer teknologi dan inovatif dari kota ke desa. Nah, itu juga terdapat dampak negatif, yaitu munculnya kemiskinan, meningkatnya kawasan kumuh, dan kehilangan tenaga kerja. Jadi kondisi di Indonesia tahun 2024 itu bahwa sekitar 57% penduduk Indonesia itu tinggal di wilayah perkotaan. Namun, sebagian besar pertumbuhan kota tidak diiringi dengan industrialisasi yang memadai. Sehingga transmigrasi dan pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Nah, masalah SDM itu apa aja? Yang pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan yang rendah itu sebagian besar hanya lulusan SD dan SMP. Sedangkan yang kedua keterampilan. Yang kedua adalah keterampilan terbatas. Yang ketiga adalah produktivitas rendah dan migrasi tenaga kerja muda ke kota. Dan yang paling penting itu adalah di desa itu sekarang itu masih ada yang akses internet dan digitalisasi yang lemah. Sedangkan dampak terhadap pembangunan adalah akibat dari kondisi umum SDM yang sangat rendah itu, maka rendahnya produktivitas pertanian, sehingga pendapatan desa itu menjadi stagnan. Sedangkan kesenjangan ekonomi antar desa dan kota semakin melebar, dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah itu sangat tinggi. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengatasi kondisi umum yang sangat rendah itu. Nah, caranya adalah dengan strategi penguatan SDM. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan skill. Caranya meningkatkan skill itu dengan pendidikan, vokasi, dan pelatihan. Yang kedua, bagaimana cara program digitalisasi pertanian sehingga nanti dia bisa melakukan digitalisasi, dukungan permodalan, dan pemberdayaan KWT dan kolaborasi kampus. Nah, kemarin saya juga melakukan yang namanya Abdi Mas di Desa Parung. Nah, di sana itu potensi pertanian sangat cukup tinggi, sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di sektor pertanian. Jadi salah satu kelompok yang aktif itu adalah KWT ini yang berperan dalam pengolahan hasil pertanian menjadi produk dengan bernilai tambah. Nah, salah satu potensi lokal dari Desa Waru itu adalah black garlic atau bawang hitam, di mana program pengembangan ekonomi kreatif di Desa Waru ini memunculkan ide inovasi produk bawang hitam atau black garlic. Nah, di sini bawang hitam itu dihasilkan dari proses fermentasi bawang putih selama 10 sampai 14 hari.
Nah, kalau kita berbicara SDM, nah, kita lihat nih, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 281,6 juta. Akan tetapi, angka partisipasi sekolah di Indonesia itu mengalami peningkatan pada usia 7 sampai 12 tahun. Sedangkan pada usia 13 sampai 15 dan usia 16 sampai 18 itu mencapai 28,96% yang menunjukkan tingkat partisipasi sekolah di Indonesia itu cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Nah, selanjutnya adalah dalam meningkatkan kualitas SDM yang paling memegang peran penting itu juga dalam faktor kesehatan. Nah, jadi di sini Indonesia itu menurut data adalah menurut BPS Indonesia masih kekurangan dokter. Nah, berdasarkan CEO Award tahun 2024, Indonesia itu menempati posisi 132 dalam hal rasio dokter terhadap jumlah penduduk. Nah, begitulah faktor lain yang turut mendukung rendahnya kualitas SDM rendah di Indonesia itu adalah isu kesejahteraan sosial, gitu ya. Nah, ini merupakan kondisi semakin memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.